Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wacana menarik tentang Habib Lutfi. Itu disampaikan oleh salah satu konten kreator dengan nama Rifki Zailani. Saya belum kenal dengan beliau, tapi kontennya itu tiba-tiba lewat di beranda. Lalu saya simak di situ mengaitkan 4 pertanyaan dalam salah satu kontennya kepada Habib Lutfi yang barangkali belum ada jawabannya hingga hari ini. Dan ketika kita simak, mungkin konten tersebut akan membuat kita bertanya-tanya, apa iya? Nah, 4 pertanyaan itu apa? 4 pertanyaan itu adalah mengaitkan tentang distorsi sejarah dan silsilah. Di sana ada KRT Sumediningrat, kemudian kalau tidak salah Diponegoro ya Diponegoro wa may ta'allaqu bihi, dan hal-hal lain. 4 pertanyaan itu teman-teman bisa simak langsung di situ, saya agak lupa. Bahkan di situ mengaitkan Peter Carey yang beliau adalah sejarawan lulusan Oxford yang meneliti 30 tahun tentang keluarga Diponegoro atau tentang Diponegoro dan yang hal-hal berkaitan dengannya. Itu dibahas di sana. Tapi sebelum saya membahas ini atau nanti akan saya bahas atau tidaknya, saya tertarik ketika beliau Rifki Zulkarnain melontarkan satu pertanyaan filosofis yang ini memantik saya untuk kemudian membahas ke ranah yang lain. Tapi insya Allah kesemuanya ini saling mengaitkan. Akan saya jelaskan secara universal tentang sosiologi dan juga tradisi tasawuf, tentang hal yang terkait dari pertanyaan Kang Zulkarnain itu. Apa pertanyaan itu? Adalah ketika beliau bertanya apakah betul Habib Lutfi itu adalah seorang wali, atau ianya beliau Habib Lutfi bin Yahya seorang yang di-branding sebagai wali. Ini tentu pertanyaan menarik. Tapi di sini pertanyaan ini tidak saya tujukan secara khusus kepada Habib Lutfi. Saya tertarik dengan pertanyaannya. Kita bahas yang lain, misal seseorang dikenal sebagai wali. Apakah betul ia wali, atau ia seseorang yang di-branding sebagai wali? Nah, kita bahas secara universalnya. Ketika ini dipertemukan dengan salah satu teori dalam wacana postmodernisme, filsafat postmodernisme, seorang sosiolog pernah menulis tentang wacana-wacana filsafat pasca modern. Yaitu dalam satu konsep besar pikiran gagasan untuk bagaimana mendeskripsikan masyarakat kita hari ini, beliau dalam satu bukunya menuliskan atau menuangkan gagasan bahwa beli produk dapat ilusi. Apa sih kaitannya ini nanti? Saya berikan gambaran pelan-pelan ya. Saya akan berikan contoh yang paling mudah dan dapat dipahami oleh kita semua. Kita seumpama bicara tentang HP iPhone atau Rubicon. Tapi kalau Rubicon itu saya tidak terlalu tahu, iPhone saja. Tentu kita ketika melihat HP iPhone atau ketika melihat teman kita memegang HP iPhone, pasti di dalam benak pikiran kita akan memandang orang tersebut sebagai orang dalam golongan atau kelas atas. Pertanyaannya, kenapa? Secara psikologi massa, orang serentak ketika melihat orang pegang iPhone itu langsung berpikiran bahwasanya ia adalah masuk dalam kategori kelas atas. Jawabannya adalah karena orang-orang perusahaan daripada iPhone ini menjadikan iklan-iklan iPhone itu memang diperuntukkan kepada orang-orang yang memang kelas atas. Jadi perusahaan iPhone untuk memasarkan HP iPhone ini agar terlihat cool, elegan, dan mahal, yaitu adalah melalui kalangan-kalangan atas memang. Mereka iklan dan pengendorse itu adalah secara tidak langsung dari kalangan atas. Misalnya atlet kelas tinggi, siapa gitu. Miliarder, pengusaha-pengusaha besar, dan memang perangkat-perangkat di iPhone pun disiapkan memang untuk orang-orang penting semacam itu. Untuk kalangan selebritis, entertain misalnya, iPhone itu mempersiapkan kamera smoothing. Kemudian di ranah pengusaha, iPhone itu menyiapkan data berangkas yang ketat, yang detail gitu loh. Jadi dengan cara-cara semacam itu, HP iPhone ini menawarkan itu, yang kemudian ini konsumernya adalah orang-orang yang memang kelas atas itu. Walaupun ya secara kualitas, secara keseluruhannya itu tidak terlalu kalah lah Android yang baru itu. Bahkan beberapa fitur dan banyak fitur ya dari iPhone itu dikalahkan oleh Android kekinian kok. Tapi kenapa kemudian iPhone ini tetap menjadi HP yang paling katakanlah secara pandangan umum masyarakat kita itu HP itu di atasnya lah kalau kelas-kelas Android itu. Ya karena itu bagaimanapun orang-orang dari iOS itu, perusahaan iPhone itu tetap endorse, mengiklankan iPhone ini adalah HP yang cool. Oleh karena itu terus update HP iPhone 1 tahunan sekali atau 2 tahunan sekali, terus upgrade, memperbarui diri, upgrade, yang tujuannya adalah agar supaya bagaimana HP iPhone ini tetap menjadi HP nomor kelas 1, sehingga timbullah
psikologi massa tercipta masuk ke dalam benak pikiran kita, di dalam alam bawah sadar kita, bahwa orang megang HP iPhone itu pasti keren. Karena pikiran kita dibentuk oleh iklan-iklan, oleh endorse semacam itu, oleh branding semacam itu, terbentuk di dalam pikiran kita. Pikiran kita tentang HP iPhone keren. Sehingga ketika kita melihat orang pakai iPhone, keren. Bahkan kita sendiri pun ketika megang HP iPhone merasa keren. Itulah yang dimaksud beli produk dapat ilusi. Nah, dapat ilusi ini ada klaim daripada Bullard, ya, nama tokoh sosiolognya adalah Bullard, Gian Bullard. Ilusinya, beli produk dapat ilusinya itu adalah bentuk keren itu sebetulnya ilusi. Ianya adalah ciptaan, Pak. Ciptaan dari brand itu, ciptaan dari iklan itu yang membentuk pikiran kita. Ya, psikologi massa itu kan masing-masing psikis manusia dari korban iklan itu kan secara tidak langsung terbawa oleh iklan. Ianya menjadi tren. Apalagi orang-orang ketika mengikuti tren, circle tren, kemudian HP iPhone dianggap keren, menjadi wacana dari obrolan ke obrolan, sehingga terbentuklah orang yang pegang HP iPhone itu keren. Tapi padahal kalau orang pegang iPhone dihadapkan kepada manusia yang nggak kenal iPhone, itu biasa saja, Pak. Fungsinya kan sama-sama HP. HP iPhone dengan Nokia dengan apa itu kan sama-sama HP. Nah, jadi yang anggap keren itu ya mungkin yang yang sudah termasuk, sudah pernah kemakan iklan lah begitu ya. Jadi begitu. Apalagi orang pegang iPhone yang paling terbaru dari waktu terdekat iPhone itu, waktu terdekat upgrade iPhone yang pengeluaran terbaru itu mesti dianggap keren kan begitu. Pertanyaannya, ianya keren dengan sendirinya atau dia itu keren karena ilusinya? Dia itu sebetulnya tidak keren, tapi karena pikiran dia tentang iPhone itu wah, maka dia ketika punya iPhone merasa keren. Nah, kajian ini akan saya lengkapi dengan bagaimana yang terjadi di tradisi tasawuf. Sebetulnya isu-isu semacam ini kita bisa konsep Islam itu sudah punya sebelumnya sebetulnya. Dulu kita kenal tokoh Nasruddin Hoja. Ini saya akan mungkin ini bisa dikaji bisa dikaitkan dengan hikmah ya, pengetahuan hikmah, knowledge hikmah. Itu tokoh Nasruddin Hoja. Dia kan adalah seorang ulama yang dikenal sebagai tokoh sufi yang humoris. Jadi ini anekdot yang penuh hikmah sekali. Jadi ketika Nasruddin Hoja diundang dalam satu hajatan pesta, Nasruddin Hoja ini biasa datang dengan pakaian sangat compang-camping. Siapakah Nasruddin Hoja ini tidak perlu saya jelaskan karena beliau tokoh yang masyhur. Teman-teman tentu tahu siapakah Nasruddin Hoja ya. Ketika beliau mendatangi tempat pesta pernikahan itu dengan pakaian compang-camping, itu ditolak oleh petugas, diusir, disuruh pulang lagi. Setelah pulang lagi, Nasruddin Hoja datang lagi dengan pakaian yang bagus. Nah, setelah Nasruddin Hoja menggunakan pakaian yang bagus, maka sahibul hajat ini dari penjaganya tidak merasa terhina loh. Masuk, kemudian orang-orang mengenal beliau sebagai ulama besar, ditempatkan di tempat VIP lah begitu. Datang seorang sahibul hajat ini melihat Nasruddin Hoja, menyuruh pelayannya untuk menyediakan makanan-makanan di depan Nasruddin Hoja. Tetapi sedikit pun, satu pun makanan tak dimakan oleh Nasruddin Hoja. Selama mungkin bermenit-menit, entahlah kita disebutkan saja begitu, sahibul hajat bertanya kepada Nasruddin mengapa makanannya tidak dimakan. Kemudian Nasruddin Hoja menjawab bahwasannya makanan-makanan yang disediakan untuk saya itu bukan hak saya sebagai pribadi. Lalu hak siapa? Itu hak baju saya, pakaian saya. Ketika ditanya kenapa Nasruddin kau jawab begitu, kata Nasruddin Hoja, ya iya. Buktinya ketika saya datang dengan pakaian yang biasa saja, pakaian yang biasa saya kenakan sehari-hari, orang tak mengenali saya, bahkan saya diusir. Tapi ketika saya mengenakan baju seperti ini, pakaian seperti ini, orang-orang menghormati saya dan menyediakan saya makanan. Jadi orang menghormati saya itu, menghormati saya sebagai pribadi atau menghormati pakaian saya. Jadi itu sebetulnya brainwash ya, grand descent dari hal-hal yang memang terjadi, kemudian itu menjadi adat, menjadi persepsi, menjadi psikologi massa tentang hal yang disepakati terhadap apa itu keren, terhadap apa itu nggak keren, dan segala macam itu tidak terlepas dari produk kebudayaan. Dan di sini postmodernism menghadirkan gagasan yang sangat sofistik sekali, yang sebetulnya nilai-nilai itu sudah ada di dalam tradisi tasawuf. Nah, ya mungkin ini kemana-mana, tapi balik lagi kepada pertanyaan tadi. Ketika kita mengenal seseorang yang dianggap
suci, sakral. Ia sakral sebagai pribadi atau dia orang yang di branding sebagai sakral. Sehingga orang-orang itu banyak sekali yang menganggap dia sebagai orang yang sakral. Pertanyaannya, ianya sakral dengan sendirinya atau memang ia di branding sebagai orang yang sakral? Itu pertanyaan. Lantas bagaimana dengan Habib Lutfi? Apakah Habib Lutfi itu wali sebagaimana yang ditanyakan oleh konten kreator tersebut? Orang ya Rifki Zulkarnain kan bertanya, apakah Habib Lutfi itu seorang wali atau yang di branding sebagai wali? Tentu jawabannya adalah la ya'riful waliya illal waliyu. Aku bukan wali, jadi aku nggak tahu apakah Habib Lutfi itu wali atau bukan. Tapi yang pasti, aku sendiri di sini berhusnudzon bahwasanya Habib Lutfi adalah orang yang soleh, orang yang kemudian menampilkan di khalayak publik, tampil di publik sebagai orang yang layak untuk diikuti. Sekalipun kita di sini bertanya, 4 pertanyaan yang dimaksud di dalam konten kreator tersebut yang dinyatakan oleh Zulkarnain itu, Rifki Zulkarnain itu, apakah betul? Entah mungkin ada kecelakaan yang tidak disengaja, kecelakaan silsilah dan distorsi sejarah yang tidak disengaja atau disengaja, entah bagaimana. Tentu ini akan membuat kita bertanya-tanya. Sebetulnya ada apa? Dan mengapa bisa begini? Apa iya sekelas Habib Lutfi begitu? Kita tahu Habib Lutfi adalah ketua Jatman. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, bahkan beliau itu Zulkarnain itu tegas sekali ketika mempertanyakan Habib Lutfi. Begitu ya. Jadi di sini posisi di konten ini adalah bertanya. Adapun tadi saya panjang lebar ngomong itu terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Zulkarnain, di situ konten kreator yang saya reaction di sini. Ketika beliau menanyakan apakah Habib Lutfi itu adalah wali atau yang di branding sebagai wali. Kendati pun begitu, aku tidak bahas Habib Lutfi ketika aku panjang lebar bahas sosiologi dan tradisi filsafat tadi. Apa yang aku maksudkan tadi, ya semua sama-sama kita belajar dan merenung terhadap semua fenomena secara umum, secara universal yang kita hadapi, yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dari yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Ini mohon maaf mencaprak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.